Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala BNPB Lejen TNI Dr. Suharyanto mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming meninjau infrastruktur dan pemukiman warga terdampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu 8 Maret 2025. Peninjauan berlangsung di dua titik terdampak yang cukup parah. Lokasi pertama berada di Kecamatan Simpenan, tepatnya di lokasi Jembatan Cidadap yang putus akibat banjir yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2025. Putusnya Jembatan Cidadap yang merupakan penghubung desa Cidadap dan Loji ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Warga harus menurunkan kendaraan roda 2 dengan tali tambang dan dibantu warga yang berjaga untuk melintasinya. Lokasi berikutnya yang dikunjungi oleh rombongan Wapres dan Kepala BNPB adalah Kampung Gumelar. Di tempat ini, rombongan menyapa warga yang turut menjadi korban banjir yang menerjang rumah mereka. Wakil Presiden berharap warga terdampak dapat cepat kembali pulih. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, Kepala BNPB akan membangun jembatan darurat agar kegiatan warga dapat kembali normal. Ia juga meminta para personil TNI di daerah terdampak untuk membantu BPBD dan dinas terkait lainnya dalam pembersihan material sampah. Ada satu jembatan besar tadi, rusak, jembatan yang Cidadap, ya. Nanti rekan-rekan media bisa lihat, mungkin sudah punya gambarnya juga. Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum juga sudah hadir, dan sekarang sedang meninjau ke sana. Nanti penyelesaiannya untuk sementara dipasang jembatan BT untuk supaya transportasi masyarakat ini tidak terganggu. Nanti setelah jembatan BT terpasang, nanti paling lambat habis hari raya jembatan yang aslinya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan. Kepala BNPB Lejen TNI Dr. Suharyanto menghadiri rapat koordinasi antisipasi cuaca ekstrim pada periode Idul Fitri 1446 Hijriah di Gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Senin 10 Maret 2025. Pemerintah melalui BNPB dan kementerian lembaga berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan kenyamanan masyarakat saat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan, BNPB akan melaksanakan apel kesiapsiagaan serta menyalurkan logistik dan peralatan ke berbagai daerah yang berisiko terdampak bencana. BNPB juga akan menerbitkan surat edaran terkait prediksi ancaman bencana di tahun 2025, serta akan mengeluarkan peta bahaya banjir dan longsor sebagai pedoman mitigasi di daerah rawan. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk mengurangi curah hujan tinggi pada periode Idul Fitri 1446 Hijriah. BNPB terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi. Kepala BNPB Lejen TNI Dr. Suharyanto melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan BNPB pada Selasa 11 Maret 2025. Rotasi jabatan ini merupakan proses penyegaran dan strategi BNPB dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatus sipil negara di lingkungan BNPB agar terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pejabat yang dilantik kali ini telah melalui proses rekrutmen yang terbuka dan kompeten, pengembangan karir yang adil, pengelolaan kinerja yang efektif, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah Saiful Alam sebagai Inspektur 1 di Unit Inspektorat Utama. Sementara terdapat 5 pejabat administrator yang dilantik untuk jabatan baru.
Pelantikan yang digelar di Ruang Sutopo Purwonugroho ini dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan BNPB. Kepala BNPB berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk mengemban jabatan dengan amanah dan terus meningkatkan kompetensi agar BNPB semakin berkembang dan lebih baik di masa datang. Kepala BNPB Lejen TNI Dr. Suharyanto meninjau pembangunan jembatan darurat jenis Bailey di lokasi terdampak banjir Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi pada Rabu 12 Maret 2025. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek pada awal Maret lalu turut menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum, salah satunya jembatan. Kepala BNPB dalam tinjauan ke lokasi terdampak kemudian memberikan arahan penanganan darurat untuk segera membangun jembatan sementara agar aktivitas warga dapat berjalan normal kembali. Salah satu jembatan yang diperbaiki oleh BNPB adalah jembatan yang menghubungkan Desa Lewi Malang dan Desa Jogjogan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Di lokasi ini, BNPB dibantu oleh Satuan TNI dari Korem 061 Surya Kencana bersama aparat setempat melakukan pembangunan jembatan sementara jenis Bailey. Guna memastikan pembangunan jembatan ini berjalan baik, Kepala BNPB bertolak ke Bogor untuk meninjau proses pembangunan jembatan. Kepala BNPB juga meninjau pembangunan jembatan di wilayah Tugu Utara yang masih berada di Kecamatan Cisarua. Di lokasi ini, Suharyanto meninjau perkembangan penguatan tanggul dengan bronjong kawat berisikan batu kali sebagai pondasi jembatan yang akan dibangun. Selain di Kabupaten Bogor, Kepala BNPB juga melakukan peninjauan pembangunan jembatan Bailey di Kota Bekasi, tepatnya Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu. Terlihat jembatan Bailey telah hampir selesai pengerjaannya, rangka dan dasar jembatan telah terpasang. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat jembatan bisa kembali dilalui masyarakat. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Mona Regis Renggani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!